Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nikmat mempelajari tauhid. Tauhid ini ilmu yang paling mulia. Tauhid ilmu yang paling mulia. Karena tauhid ini berarti kita akan mempelajari hak-hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini adalah mengesahkan Allah fi huquqihi wa khususiyatihi. Mengesahkan Allah di dalam hak-haknya dan di dalam kekhususannya. Ya, mana kekhususan Allah, mana dia? Dalam rububiyah, ini kekhususan Allah. Al-asma wa sifat, itu kekhususan Allah. Wa huquqihi, dan hak-hak Allah. Mana hak-hak Allah? Mana dia? Apa haknya? Yaitu diibadahi, hanya dia, itu hak.
uluhiyah, itu hak. Nah, tauhid ini berarti berbicara tentang hak-hak dan kekhususan Allah. Berarti ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu kemuliaannya tergantung dengan apa dia berkait. Ya, ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan zat yang paling mulia. Makanya dikatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan yang diilmui. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan yang diilmui. Ilmu kedokteran sekarang, ilmu kedokteran, mulia atau tidak ilmu kedokteran? Mulia atau tidak? Mulia ilmu kedokteran ini. Ya, karena dia dengan ilmu kedokteran tersebut, dengan sebabnya orang bisa sehat, orang bisa terhindar dari kematian. Sekarang ilmu apa misalkan? Ilmu membangun kayak gini. Mulia atau tidak ini? Mulia. Tapi mana lebih mulia kira-kira, ilmu kedokteran atau ilmu membangun? Mana lebih mulia? Ilmu kedokteran. Menjaga nyawa seseorang, menjaga kesehatan seseorang. Ya, makanya semakin mulia yang diilmui, maka ilmu itu semakin mulia. Nah, sekarang yang paling mulia apa? Siapa paling mulia sekarang? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tentang Allah itulah ilmu yang paling mulia. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan yang diilmui. Sekarang agama mulia atau tidak? Mana lebih mulia, agama atau kesehatan? Mana lebih mulia? Agama. Maka ilmu agama lebih mulia daripada ilmu kesehatan, kedokteran. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membaca ilmu yang paling mulia yang berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan tauhid, berkaitan tentang hak-hak dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan ambil itu dari kitab yang biasa kita baca, Usulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di pembahasan yang ketiga, ya, yaitu upaya preventif Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid. Upaya preventif, upaya pencegahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemurnian tauhid, yakni agar tauhid ini tetap murni, tidak tercampur dengan lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Nah, di pembahasan ketiga ini kita sudah sampai ke sub pembahasan yang kelima, yaitu tentang beberapa larangan yang berkaitan dengan kuburan. Karena kuburan ini yang sering menjadikan orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan banyak upaya di sana agar manusia tidak melakukan kesyirikan di kuburan itu. Kemarin beberapa hal yang sudah kita baca, ya, yaitu
di awal Islam kaum muslimin dilarang menziarahi kuburan, kita bilang kemarin. Kemudian setelah keimanan kuat dan tauhid menancap, barulah dibolehkan ziarah kubur. Tentunya dengan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian kita bilang kemarin, tujuan-tujuan menziarahi kuburan, pertama, untuk mengingat kematian. Yang kedua, untuk mengambil ibrah atau pelajaran. Yang ketiga, untuk melunakkan hati. Yang keempat, untuk meneteskan air mata, menjadikan kita menangis dan lain sebagainya. Yang kelima, mengingatkan akhirat. Yang keenam, untuk memberi salam kepada penghuni kuburan. Dan yang terakhir, mendoakan penghuni kuburan. Kita bilang kemarin, hanya itulah yang di atas ini, yang 6 ini, tujuan dari menziarahi kuburan yang sesuai dengan dalil. Apa dalil kita? Apa jadi dalil? Masa nggak tuh dalil santri? Apa dalil kita? Sesuai dengan kebanyakan manusia ke jadi dalil. Apa dalil? Akal ke jadi dalil. Mana dalil kita? Al-Quran dan hadis. Berarti sesuai dengan dalil, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian faedah yang kita ambil kemarin, jadi yang keempat ini itulah yang di atas tadi, yang 6 tadi itu tujuan mengunjungi kuburan sesuai dengan dalil. Kemudian untuk menjaga kemurnian tauhid dilarang beberapa hal. Dilarang beberapa hal untuk dilakukan di kuburan. Pertama, larangan mengucapkan hujron. Apa itu hujron? Segala sesuatu yang dilarang di dalam syariat itu hujron. Apa contohnya yang dilarang dalam syariat? Apa contohnya? Apa contohnya? Apa contohnya dilarang dalam kuburan? Dilarang dalam syariat, afwan. Hah? Apa? Apa Melvin? Apa contohnya? Perbuatan yang dilarang dalam syariat, contohnya apa? Mengerjakan? Hah? Menyembelih di sisi kuburan. Apa lagi? Seher. Berbuat seher di kuburan. Dia mencari seher kayaknya di kuburan. Apa lagi? Meminta, ayo. Apa? Sesajen. Sesajen? Apa lagi? Intinya adalah yang dilarang dalam syariat yaitu segala kesyirikan, segala kebid'ahan, segala kemaksiatan itu masuk dia ke dalam hujron ini. Wala taqulu hujron. Janganlah kalian mengatakan hujron. Maksudnya yaitu semua perbuatan syirik, semua perbuatan bid'ah, semua perbuatan maksiat jangan lakukan di kuburan. Ya, itu maksud dari kata hujron. Ini hal-hal yang dilarang. Kemudian yang kedua yang dilarang adalah beribadah di kuburan dengan dua hukumnya. Dilarang beribadah di kuburan. Dan beribadah di kuburan dua hukumnya. Hukum yang pertama kita bilang kemarin syirik besar. Keluar dari Islam. Yang mana itu jikalau dia beribadah kepada isi kubur, minta kepada isi kubur, ini pelakunya keluar dari Islam, syirik besar. Ibadah yang kedua hukumnya bid'ah mungkarah. Mana itu kalau dia beribadah
kepada Allah tapi di sisi kuburan. Sak nali sedin kubur, tau na baca Quran, tau na berzikir, tau na berdoa, sak li sedin kubur. Perbuatan seperti ini jatuh dia ke dalam bid'ah mungkarah. Jadi ada syirik besar, ada bid'ah. Kapan dia dikatakan syirik besar? Kapan? Kalau dia beribadah kepada isi kubur. Kapan dia menjadi bid'ah? Kapan? Kalau beribadah kepada Allah tapi harus dilakukan di sisi kubur, katanya gitu, maka ini perbuatan bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh para salaf kita. Jelas ini? Kemudian yang ketiga yang dilarang di kuburan adalah menyembelih di sisi kuburan. Ini juga dua hukumnya. Ada dia yang syirik besar, pelakunya bisa keluar dari Islam. Menyembelih di kuburan. Kalau dia menyembelih tujuannya untuk mengagungkan isi kubur. Yang kedua hukumnya bid'ah mungkarah. Kalau dia menyembelih memang untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi diharuskan di sisi kuburan. Sampai di sana kemarin kita baca tentang beberapa upaya preventif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga tauhid. Sekarang kita lanjutkan membaca hal ini. Hayya Hakim, siap-siap. Tanggal berapa sekarang, ikhwan? 25 Rajab. 25 Januari. Sekarang baca larangan yang keempat. Di sisi kuburan. Larangan yang ke berapa? C ya, berarti D yang keempat. Yang keempat adalah kedua, menyembelih ini kedua. Saya berarti sekarang ini 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala 3, 4, 5, 6, 7 itu meninggikan kuburan, mengapur, menulis, membangun dan duduk-duduk di atasnya. Baik, kita tulis langsung ya, Pak. Di antara larangan-larangan di kuburan D. Meninggikan kuburan. E. Mengapur atau menyemen. Menyemen atau menembok. F. Menulis. Apanya yang ditulis ini? Nisannya biasa ditulis. Kemudian apa setelah F? H ya. D, E, F, G. Membangun. Membangun bangunan. Membangun bangunan. Kemudian E, F, G, H. Duduk. Duduk di atas kuburan. Ini larangan-larangan yang berkaitan dengan kuburan. Lanjut, Hakim. Semua itu adalah bid'ah. Semua ini, yang 5 ini hukumnya bid'ah. Terus? Yang menyesatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang menyesatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena perbuatan inilah
kemudian mereka sesat dari agama yang benar itu. Terus Dan ialah sarana paling besar yang dapat mengantarkan kepada syirik. ini meninggikan, menulis, menembok, membangun, duduk di kuburan, ini sarana paling besar yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Tokol, suwe, ngendeng lesidin kubur terus. Ya, lanjut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Ini dalilnya ini. ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam ay yajassasal yujassasal kubura qabru yujassasal qabru wa ay yaq'ada alaihi wa ay yubna alaih yubna alaihi wa ay yuzada alaihi aw yaktuba alaihi yuktabu alaihi au yuktaba, karena ada an di sini, yuktaba alaih. aw yuktaba alaihi." Rawahu Muslim wa Abu Daud wal Hakim. Jayyid. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengampuri kuburan, duduk-duduk di atasnya, membangun, meninggikan dan menulisinya. Aywa. Jadi 4 larangan tadi atau 5 larangan tadi ini dalilnya para jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yujassos, mengapuri, nyemenin kubur no. Ya, tembokin sekedik ngadu bete ngono. Terus semen atau terus apur. Li atas ketempu semen no. Arak ke iteng no. Luwe. Ya, tersaling pada so. Bukan hanya semen kan nanti keramik bapak ya. Padahal Nabi tembala itu nengke selaku anteng aku Quran hadis nurut Nabi lagu nengke ini larangan no. Ini larangan. Ternyata dua itu ngelanggar larangan. Sekedar nama berarti kita ini nama mengikuti Nabi SAW. Padahal perbuatan tidak seperti itu. Kita dilarang menyemen kuburan. Wa an yuqa'ada alaih, kita dilarang duduk di sana, dilarang tokoh. Oleh karenanya jangan duduk, tetap berdiri. Karena duduk ini nanti akan lama-lama nanti akhirnya beribadah tono, berzikir, baca Quran, suwe-suwe berdoa ngendeng. Atau bisa juga maksudnya duduk yaitu menduduki kuburan itu. Opol atas tian kubur. Kenapa dilarang begitu? Karena itu berarti menghina, merendahkan kaum muslimin. Kita siaran kaum muslimin niki sampai nejari mayit orang Islam ini tetap harus terjaga kehormatannya. Ditebung nang arwah jadi tanah masihkah tilat wah ngenteng anu dia bau. Lihat para santri yang namanya muslim, jangankan masih hidup, sudah jadi tanah dia tetap nggak boleh kalian injak kuburnya, nggak boleh. Apalagi kalau masih hidup, nggak boleh kalian jagur dia, nggak boleh kalian tendang dia, nggak boleh kalian ejek dia, nggak boleh. Dia mati saja nggak boleh dihina, nggak boleh diinjak kuburnya. Ya, nah, dilarang kita duduk di kuburan. Yang ketiga, wa an yubna alaih, dilarang kita membangun di sana. Membangun apa? Tentunya bangun bangunan, masjid dan lain sebagainya. Dilarang. Ya, sebagian orang membangun di sana. Sebagian orang bahkan kubah tolong dari kuburan. No. Sering kita beralasan, kita kan beda mazhab kita. Beda ini.
Itu aja Syafi'i itu. Ngene. Padahal kalau kita lihat ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i di kitab beliau mengatakan wa ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna wa yu'ayyidul hadma qawlahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Imam Syafi'i mengatakan, saya dahulu melihat para ulama di Mekah itu memerintahkan untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di kuburan. Dengan Imam Syafi'i. Dan perbuatan mereka itu didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Ya Ali, jangan sampai engkau menemukan kuburan yang dimuliakan, melainkan engkau ratakan dia. Rata kuburan. Rata apa maksudnya? Sebagian mengatakan rata pada kecil lain. Rata ruang kuburno sehingga tidak beda dengan yang lain rata. Ndak sekik tanah, sekik betembok, sekik bekeramik, sekik bekubah. Ndik nereta berarti ini. Rata maksudnya nepada ruana selapuan. Makanya kalau kita masuk di Al-Baqi di Madinah, begitu masuk sama rupanya kuburan itu. Ndik narak nenau ini kuburan sei, narak nenau. Ini kuburan yang ngumbi angkun manusia ni darat nenau reteruan. Sawa pada. Ya diambil dari hadis ini, sawai tahu ratakan dia, samakan dia ngepada. Ini makna sama. Ya, jadi jangan wahai Ali, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau melihat kubur yang dimuliakan melainkan engkau ratakan dia. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi. Makna ratakan yang kedua. Ini ada raparannya. Terbesedi sekali dari materi kita. Makna ratakan yang kedua kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan anna sunnata annal qabra la yurfa' 'alal ardi raf'an katsira. Kata Imam Nawawi, bahwa kubur itu tidak diangkat terlalu tinggi. Dan atas halu isi diangkat ya. Wala yusannam. Dan beliau mengatakan jangan pula digundukkan. Apa kan gundukkan? Apa gunduk bahasa Sasakna? Tidak dibahasa gunduk. Jangan dia menimbun marak gunung itu. Bal yurfa nahwa shibrin, tapi diangkat hanya seukuran satu jengkal. Wa yusattah, dan diratakan. Rata. Ya, dia rata, jangan dia menggunduk, ngene. Diangkat satu jengkal dan jangan dia menggunduk tapi dia rata, ngene. Ya, berdasarkan hadis ini sawaitahu, ratakan ya. Rata maksudnya jangan dia menggunduk berdasarkan hadis ini. Jadi rata berarti ada dua penafsiran ulama. Rata maksudnya nepada ruanya ke kuburan-kuburan yang lain. Enggak seki tanah doang, seki keramik, seki semen, seki kubah bahkan. Tapi rata. Pada tanah selapuan. Kemudian yang kedua, sawaitahu, yakni dia rata, permukaannya rata. Tidak dia apa? Tidak digundukkan seperti punuk onta, tidak. Ngene. Kata Imam An-Nawawi, wa hadza madhhabu Syafi'i, dan inilah dia pendapat madhab Syafi'i wa man wafaqahu, sesuai dengan hadis tadi. Tapi diriwayatkan dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad anna aktsaral ulama annal afdal indahum
tasnimuha. Al-Qadhi Iyad mengatakan kebanyakan ulama mengafdalkan bentuknya digundukkan. Bentuknya apa? Digundukkan. Ya, dan ini mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi rata ada dua arti. Rata maksudnya itu nepede selapuannya. Rata yang kedua artinya apa? Permukaannya rata. Jangan digundukkan. Dua makna ini. Kita kembali di sini ke hadis ini. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita duduk dan melarang kita membangun di atas kuburan. Kalau ada yang membangun, bangunan itu diapakan? Diratakan. Hari ini kita ngerata yang bangunan-bangunan syara ini. Hari ini kita angkakah jazahullah khairan kerajaan Saudi Arabia yang dia dengan tegas meratakan kuburan baqi. Coba deh kita foto-foto yang dahulu, subhanallah. Foto kuburan baqi zaman dulu. Macam-macam di sini, kubah, bangunan, macam di sini. Begitu kemudian Mekah, Madinah bisa dikuasai oleh kerajaan yang sekarang, langsung diratakan semuanya. Mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara itu langsung dituduh ke Raja Saudi Arabia. Dia menghormatin sahabat, menghormati macam-macam. Padahal beliau mengamalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya wa an yuzada alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menambahi kuburan. Ngerumbuk. Ya, Nabi kena ngerumbuk. Ngerumbuk yaitu menambah tanahnya lagi. Sehingga atas berarti jari ini. Niki dalam riwayat Jabir mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuzada 'alal qabri 'ala hufratihi. Jabir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menambahi kuburan. Ini menambahi arti menambahi. Menambahi kuburan melebihi tanah galiannya. Melebihi tanah galiannya dilarang kita. Uqbah bin Amir dia berkata, salah seorang sahabat, la taj'al fil qabri minat turab aktsara mimma kharaja minhu hina hufir. Sahabat ini mengatakan, jangan engkau jadikan untuk kuburan itu tanah lebih banyak dari tanah yang keluar dari kuburan itu di saat engkau menggalinya. Berarti le saat numput dia ngadu tanah nino doang. Ndak rumput ngadu tanah si lain jangan. Begitu kita tambahkan dengan tanah yang lain, kena dia ini wa an yuzada alaih. Nabi melarang kita menambah kuburan itu. Menambah apanya? Menambah jumlah tanahnya. Menambah tanah yang sudah keluar dari kuburan itu. Ditambah dengan tanah yang lain. Ini dilarang. Ya. Kemudian berikutnya wa an yuktaba alaih. Dilarang kita menulisi kuburan. Apa biasa ditulis di sana? Nama yang meninggal, tempat lahirnya, wahajiyatun di man haji. Gue tulis tuh. Ya. Ada kaum muslimin menulis di kuburan luwe geti. Ya, makanya masih banyak ini yang harus kita saling peringetin. Dan ini larangan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula dengan Abu Dawud, demikian pula dengan Al-Imam Al-Hakim. Jadi ini larangan yang keberapa ini? Yang keempat, 5, 6, 7, 8. Meninggikan kuburan, menyemen, menulis
ya, menulis kuburan atau menulisi kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, dan duduk di atas kuburan. Baik, sekarang larangan berikutnya terhadap kuburan. Lanjut. Yang kedelapan, Bu baterai ini ada nomor bot. Coba dipukul. Bemik selain lah. Ganti. Baik. yang kedelapan, mendirikan sholat menghadap ke kuburan atau di sampingnya. Mendirikan sholat menghadap ke kuburan atau di samping kuburan. Tulis Van GHI. Sholat menghadap kuburan atau di samping kuburan. Dalilnya dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu la tusallu ilal kuburi wa la taq'udu 'alaiha, rawahu Muslim. Janganlah kamu salat menghadap kuburan dan jangan pula kamu duduk-duduk di atasnya. Ayo, jangan sholat menghadap ke kuburan, ya, dan jangan duduk-duduk di atasnya. Yani dia menjadikan kuburan itu di depan kiblatnya, dilarang. Atau dia sholat di samping kuburan, juga terlarang. Ya, berdasarkan hadits niki. Lanjut. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ardu kulliha masjid, al-ardu kulluha masjidun illal muqarrab illal maqbarata wal hammama, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Tanah ini, bumi ini semuanya masjid. Semuanya tempat untuk beribadah kecuali makbarah. Apa makbarah? Kuburan. Wal hammam, dan kecuali apa? WC. Dilarang beribadah ke kuburan karena ini pintu menuju kesyirikan. Dan dilarang pula beribadah ke hammam karena ini tempat yang hina hammam. Ya, tidak pantas untuk kita menyebut nama Allah di sana. Baca terjemahannya. Seluruh permukaan bumi adalah masjid, yaitu tempat ibadah, kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya, kecuali kuburan dan kamar mandi atau WC. Jadi ini ya, hadis yang ini, ucapan ini, illal maqbarah, menunjukkan tidak boleh sholat di samping kuburan. Tidak boleh sholat di samping kuburan. Adapun hadis yang ini, la tusallu ilal kubur, menunjukkan dilarangnya sholat menghadap ke kuburan. La tusallu ilal kubur, larangan sholat hadap kuburan. Kemudian al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah, bumi ini semuanya tempat ibadah kecuali WC, kecuali kuburan, menunjukkan bahwasanya nggak boleh beribadah di samping kuburan. Jelas ya pendalilannya. Baik, lanjut. Yang kesembilan, membangun masjid di atas kuburan. Larangan berikutnya adalah membangun masjid di atas kuburan. HIJ.
Ya, ini ada kuburan, terus kuburan ini diagungkan. Setelah diagungkan terus dibangun masjid di kuburan itu, ya ini terlarang. Jadi masjid itu dibangun gara-gara ada kuburan itu. Ini terlarang. Kenapa terlarang? Sekarang kita baca dalilnya, lanjut. Ini adalah suatu bid'ah kesesatan orang-orang Yahudi dan Nah, Nasrani. ini ya kesesatan dengan Yahudi dan orang Nasrani. Mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan. Sebagaimana Tersebut dalam hadis Aisyah yang lalu, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. artinya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. sebagai tempat ibadah atau sebagai masjid. Jadi ya menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Siapa mereka itu di sini para santri? Yahudi dan Nasrani. Berarti menjadikan masjid kuburan orang-orang soleh itu adalah perbuatan orang Yahudi dan orang Nasrani. Lagu nengkai kita arak kita marah ini. Berarti kita nurut saya ini, nurut Nabi atau nurut la ilaha illallah. Baik, kemudian larangan berikutnya Yang ke-10, menjadikan kuburan sebagai tempat upacara ritual. nah sebagai tempat upacara ritual HIJK. Apa upacara di upacara apa ini bendera ke? Menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul dengan tangan. Ya, ritual acara. Mana dalilnya? Ayo kita baca. Ini termasuk bid'ah yang jelas-jelas dilarang karena besarnya mudarat yang ditimbulkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'idan wa la naj'alu buyutakum quburan wa haitsuma kuntum fasallu 'alayya fa inna salatakum Tablughuni. tablughuni." Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Artinya, Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat Id. nah, tempat Id. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Apa arti tempat Id? Tempat untuk berkumpul, perayaan. Kumpul di sana. Ya, kumpul berdoa, kumpul berzikir, kumpul apa. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul, kata beliau. Kalau kuburan beliau saja bukan sebagai tempat berkumpul, apalagi kuburan di bawah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pantas dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul. Aku nang keluar itu kumpul tono, ya macam acara ada terus, acara Maulid lah, acara Isra Mi'raj lah, acara apa tono selapuan. Sedangkan beliau telah melarang, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul Id. Ya, lanjutan terjemahannya, Dan janganlah kamu menjadikan rumahmu ibarat kuburan. jangan jadikan rumahmu ibarat kuburan. Kenapa rumahnya menjadi kuburan? Karena nggak pernah ibadah di rumah. Jadi kuburan bukan tempat ibadah. Lagu tempat ibadah di mana? Di rumah, baca Quran di rumah, berzikir di rumah, sholat di rumah, sholat duha, sholat sunat, sholat tahajud, sholat witir, sila balik supaya balik kita tidak menjadi kuburan. Nah, guna itu balik no, di tuah ibadah, sulun ibadah haning kuburan untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk macam-macam. Ya, akhirnya kebalik ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut terjemahannya. Dimanapun kamu berada, ucapkanlah salawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat kamu itu akan sampai kepadaku. Ini
alasan dengan berkumpul-kumpul di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk baca salawat, ngena? Berkumpul karena baca salawat. Nah, beliau ngasih kita jalan keluar. Silakan baca salawat dimanapun kalian berada, nggak perlu kumpul di kuburan untuk baca salawat. Dimanapun kalian berada. Karena nanti selawat kalian, dia yang akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi tidak perlu sampai kumpul-kumpul di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sendiri yang melarang kita kumpul. Ini larangan yang ke-11, yang terakhir. Yang ke-11, melakukan perjalanan atau musafir untuk ziarah kubur. Aiyah. JKL. Yang L, ikhwan. Melakukan wisata. Wisata. Wisata kubur. Enak ya wisata kubur? Hah? Religi, itu ya. Tapi ada juga wisata religi yang benar, kan ada deh. Pergi ngaji, kan arah ini. Ya, pergi ngaji itu termasuk wisata gitu. Oh gitu, la ilaha illallah. Melakukan wisata, atau kita lebih spesifik aja, ya, wisata atau ziarah kubur. Ziarah kubur perjalanan aja di sini, perjalanan atau safar. Perjalanan safar, wisata atau ziarah kubur. Yang dimaksud apa di sini? Kalau kemarin kan dibilang dibolehkan ziarah kubur, yaitu ziarah kubur yang tidak sampai melakukan safar. Berarti menziarahi kubur siarai di gubuk teno. EP sile baginya ke kubur baginya ke ning pe ziarah. EP sile kali jaga kubur kali jaga ning ziarah. Sile suralaga kubur suralaga ning ziarah. Lagu mun sampai safar dia melakukan perjalanan dia hanya untuk ziarah kubur itu, maka ini terlarang. Makin kita baca penjelasannya, lanjut. Melakukan perjalanan untuk ziarah kubur adalah perbuatan yang dilarang, karena ia termasuk sarana yang dapat mengantarkan kepada syirik. Nah, sarana mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mencegah perbuatan syirik ini. Terus lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La tushaddur rihalu illa ila salasi masajida, al-masjidil haram wal masjidir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Tidak boleh perjalanan safar, ya, melainkan ketiga masjid. Kenapa ketiga masjid? Karena memang ini masjid ini si mulia, si utama, si berdua keutamaan kita ke sana. Kenapa demikian? Karena Masjidil Haram sekali sholat untuk kita pahalanya 100.000 dikali sholat di masjid yang lain. Jadi ada keutamaannya, makanya boleh ke sana kalau kita perjalanan. Adapun ke selainnya nggak boleh. Ya, mana yang tiga itu Masjidil Haram, Masjidil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjidil Aqsa. Berarti selain yang tiga ini nggak boleh. Kuburan sekarang selain yang tiga, atau termasuk yang tiga, sehingga tak boleh kita rela ke kuburan. Mana nama rela tadi? Mana nama rela perjalanan? Nah, ini dia 12 larangan dari A sampai L ini, dan semua ini larangan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan. Ini dia, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan.
Sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah salatu sila arak ke sini menjelas Pak. Nggih, sila. Kirim. Sah ke salat nu arak kuburan li luar masjid no. Di sini sebenarnya yang nukilkan tadi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lagu karena waktu mana becat-becat itu payu lompak teh ya. Ya, itu beliau mengatakan wa dzakaral Amidi wa ghairuhu. Imam Al-Amidi dan yang lainnya mengatakan la yajuzu salatu fi ay al-masjid alladhi qiblatu ila al-qabr. Enggak boleh salat di masjid yang di depannya itu ada kubur diganggu. Hatta yakuna bainal ha'id wa bainal maqbarati ha'ilun akhar. Sampai ada antara tembok masjid dengan kubur itu ada tembok lain lagi. Berarti minimal ada dua tembok, tembok masjid lain, tembok kubur lain, baru kanggo salat ono. Ya, wa dzakara ba'dhum anna mansus Ahmad, dan ulama lain mengatakan inilah dia ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti kita bisa salat di kuburan itu kalau sudah ada dua tembok. Ya, ini masjid kan berdua tembok. Terus lejuluno di luarna arah tembok malik. Setelah tembok ini arah kuburan, baru kanggo salat. Amun masih sekek tembokna masih di man. Apalagi mun darah tembok sama sekali ketempu Jawa kuburan ngono. Maka ini jelasnya kanggo jamaah. Ya, jadi boleh sampai ada dua tembok, tembok masjid lain, tembok kuburan endah lain. Jelas tidak? Mun masih bersupuk, mun masih supuk temboknya, sekik temboknya, maka
tidak boleh sholat di sana. Jelas sudah? Wallahu ta'ala. Mana mic-nya? Mic-nya santai. Bangunan di atas kuburan. Dijelaskan apa? Sila pakai mic Pak Guru. Kuburan yang lain. Karena kuburan itu orang-orang mulia, nggih. Nggih. Nggih kan bisa dijaga cukup dengan gundukannya itu. Boleh tidak? Nggih. Jadi dikatakan Pak Guru bertanya, kalau di tembok dengan tujuan untuk menjaga batas kubur, ya, keruan dia ini kuburan keluarganya, sehingga ditemboklah dia, begitu kan? Itu maksudnya, boleh nggak ini gitu? Oke, jadi di tembok kuburannya, satu kuburan ini ditembok untuk menjaga batasannya dengan kuburan-kuburan yang lain. Boleh tidak itu? Tetap tidak boleh itu. Karena keumuman hadis ini tidak boleh di tembok entah dengan semen atau dengan apur tadi. Adapun untuk menjaga batasnya dia dengan kuburan yang lain, cukup diberi gundukan tadi. Gundukan. Ya, setinggi maksimal 1 jengkal. Sehingga ditahu ini kuburan, maka orang tidak akan menginjaknya, tidak akan duduk di atasnya, mungkin juga orang akan mendoakannya. Jadi cukup ada gundukan, terus taruh nisan di atasnya, cukup sudah. Itu sebagai tanda kalau itu kuburan. Jelas nggih? Alhamdulillah. Nggih. Iya, kita berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan mereka diampuni. Mungkin mereka melakukannya karena ketidaktahuan, karena kejahilan, karena syubhat yang ada di kepala mereka dan lain sebagainya, sehingga mereka melakukan itu. Maka kita berhusnuzon, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga mereka yang melakukan itu mudah-mudahan kan ampunin gitu. Nah, sekarang ini kita yang tahu sekarang ini, maka mari kita ingkari itu. Kita ingkari. Kalau kita mampu mengingkari dengan tangan, kita bisa hancurkan itu dengan tangan, mampu, maka silakan dengan tangan kita hancurkan. Rembuk dengan keluarga, ya sudah kita ratakan. Tapi kalau nggak bisa dengan tangan, akan menimbulkan mudarat lebih besar. Ya, maka kita tidak dengan tangan untuk menghindari mudarat, maka dengan lisan. Sama tahunku ini dina kena jari ini sebenarnya karena Nabi ente ngene sabdana dengan lisan. Tidak pula mampu dengan lisan karena ancaman begini dan begitu, maka minimal dengan hati. Hati ini tidak ridho melihat. Cukup. Kalau kita mampu hanya dengan hati, nekat kita dengan tangan, kita hancurkan dia langsung, timbul mudarat lebih besar, maka kita berdosa ini. Karena kita mengingkari kemungkaran, kemudian mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Dosa kita. Maka harus bijak dalam mengingkari dengan 3 tahapan tadi. Dengan tangan, kalau nggak mampu maka dengan lisan, kalau tidak mampu maka dengan hati. Jelas tidak? Dan yang menghancurkan nggak mesti kita, nggak mesti. Kita kan melente ita doang sak nengkem piran malik nentang nggak mesti kita.
Yang penting sudah benar cara kita mengingkari, cukup dengan hati atau dengan lisan. Terus sampaikan, siapa tahu 50 tahun kemudian hancur dia itu mudah-mudahan. Dan ampun terselengan awal nyampaikan dengan lisan, hanya dengan lisan. Setelah 50 tahun orang lain kemudian yang meratakan dia, mau itu pahala yang mengawalinya hanya dengan lisan. Jadi jangan buru-buru. Banyak kita buru-buru ini gak mau sabar, aromeh kan. Piran malik mau nengkeh, ngenteng. Tapi akhirnya caranya tidak bijak, justru mendatangkan mudarat yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, silakan. Bagaimana dengan kuburan itu pasang lampu dengan mengatasnamakan supaya tidak serang, supaya tidak dipasang. Barang angker, kan itu paham. Angker, anak kerja kan angker. Serem karena petang. Kan oke. Ya maka tidak mengapa. Tulang dile akendak na takut dengan liwat. Keniaran serem deh, takut dengan liwat. Sehingga begitu ada lampu, berani orang lewat. Sambil liwat membuat air, liwat apa. Begitu ada lampu, berani orang lewat, nggak apa-apa. Lagu mereka memasang dile, tujuannya untuk memuliakan kubur ini masalah. Mulia yang isin kubur, ndak kesade dengan tepetangan, ini misal, ndak sade gurun tepetangan, muliakannya, ini yang dilarang. Ya, tapi kalau menerangi untuk orang jalan di sana, untuk yang hidup dengan tekad, ya maka ini dibolehkan. Jelas tidak? Wallahu ta'ala ta'ala. Allah lihat sendiri. Bimbing no. Sila. Yaran ngombe? Apa ran ngano? Oh yang ngerukuk. Terus. Apa ngandai ini? Kan itu jelas itu. Hah? Karing sekali. Wahai dengu borang mah betumput mayitno. Terus? Nggih. Nah. Uwe liu dengan silik kubur ino, terus? Oh ngono, terus beliau dengan itu siulik no. Ini nama ndek kena jadi fitnah ini. Harusnya karena ida ginda lalu, karena ida ginda ulik bejulu, maka ndak nelik julu lalu tedemputan maka. Ya, tahu dia diri dia ginda lalu, ndak pas sama lek julun kubur, tedemputan. Agak kemudian kedikah angka ini namput ya, terus setelah telu kali mundur ke sekedik dengan ade. Begitu selesai berulang doa yang terus lalu sehingga dia ditempuh lalu. Lagu nangka mun ide marah baru ino le julu tahu ada terus leka ide liu ini ide sidengan ngono di daerah yang sudah terbiasa hal itu maka tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Di daerah yang sudah biasa. Kan itu berapa gubuk nengkah biasa itu kan? Biasa. Ya, maka itu tidak mengapa.
atau oleh daerah sih tidak akan menimbulkan masalah walaupun dia baru. Aku udah pamit ya sih deh, udah pamit. Bujulun deh, assalamualaikum. Mana mereka terus kalau memang kita tahu tidak akan menimbulkan masalah. Ya, di negin enti belum deh misalkan kan, mulu, mana misalnya tidak terjadi itu, maka assalamualaikum, subul biasa-biasa bende. Ya, nengka ida kan tene, ida ini aman, ida darah ribut-ribut berarti benda fitnah berarti. Ya, dia nejari fitnah. Lagu lain kali amun degin ya bejudu ule bekah kemudian tahu ndak le julu jamak seret sampai selesai terus tempo jamak angkun dengan makan kadang-kadang bertemu dinda dengan si topol no. Ya bahkan ada halo wah dia nyebut warna intina mun marak mana ino ida numput ngadu umba atau ngadu cangkul arah ruana gin selesai bekah lepas yang no. Ya, kemudian agak mundur sekedi doa yang ya terus boleh wah terus. Ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lagu mau tahu ini komunitas wah biasa si marah ini yang bakal sampai selesai wah seret. Kemudian parana subuh dengan kubur. Intinya siaran bijak niki ya sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi ya siaran hikmah. Ya, ya siaran hikmah. Nengka ida aman ida tene berarti darah fitnah so alhamdulillah. Wallahu taala. Nggih, sila terakhir. Bahwa kita jama Jumat, wallahu taala a'lam. Ya lebih selamat dende wah berjama. Dende. Ya, karena pertama Jumat niki ya ini khilaf ini. Jumat niki ya beda dengan zuhur. Yang kedua karena Jumat kan ada khutbahnya, sholatnya 2 rakaat, beda dia dengan zuhur. Yang dijama itu zuhur dengan asar, bukan Jumat dengan asar. Kemudian yang si kedua, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah datang sahabat. Sahabat niki ngendeng ya Rasulullah. Wah kering Madinah wah baik kita mati hewan-hewan yang dengan kita hujan. Maka begitu beliau berdoa turun hujan. Dan seterusnya sampai pekan berikutnya. Apa hilang hujan malik. Nah, di selama sepekan ini ada ceritanya menjamak dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, angka bekas selamat dini itu berjamak. Itu yang selamat antara zuhur dengan asar. Ya, adapun munde sapar kebetulan sida sapar. Ya, kebetulan sida sapar li julu Jumat milih ida menjamak. Maka li saat sholat Jumat ini niatang sholat zuhur. Niatang sholat zuhur. Sehingga begitu selesai sholat itu bisa langsung dijamak dengan sholat asar. Karena sekali munde sapar ida ning Surabaya misal. Ya, le Surabaya tono jelo Jumat. Milu ida berjumat. Le saat ada sholat Jumat ini niatang sholat apa? Zuhur. Orang yang sapar kalau dia sholat zuhur berapa rakaat sholatnya? 2. Niatkan dia zuhur. Maka setelah sholat itu bisa kita langsung jamak dengan sholat asar 2 rakaat lagi bisa. Kalau perjalanan. Kalau sudah di rumah mukim pas udah sholat Jumat tiba-tiba beli hujan maka jangan dijamak. Ya, bareng Malik pas asar datang Malik untuk melaksanakan sholat asar. Jelas ini ki. Harus udah jelas ini soalnya titipan ini. Bareng dia jelas isi dia berdengar sampai yang dia tiba sini tip no. Lain Malik kalau kada nyampe yang itu jual tuh bareng.
La ilaha illallah. Kau nyonya udah jelas ini. Terus bareh disampaikan endah dengan cara yang jelas. Insyaallah nggih, insyaallah. Allah taala a'lam. Baik, kita baca dari santri 2 atau berapa ini, banyak santri nggak bisa kita jawab semua ini. Salat menghadap kuburan sudah tadi kita bahas. Apakah boleh kita mengambil barang orang yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya dan sudah lebih setahun dia tinggalkan? Jadi kalau ditinggalkan sampai menjadi sampah, maka itu menjadi hukum sampah. Ya, ditinggalkan bukunya di kamarnya, terus dia sudah berhenti dari pondok. Setahun sudah masih bukunya di kamar. Maka itu sudah hukumnya hukum sampah itu. Boleh diambil, boleh digunakan. Ya, daripada dibuangkan gak ada manfaat, lebih baik kita ambil dan kita yang memanfaatkannya. Ya, karena memanfaatkan sampah boleh. Tidak lagi dia bertuan kalau dia sudah menjadi sampah. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya main bola di kuburan? Kena nih. Nggak boleh main bola di kuburan ya soal. Ya, karena kayak tadi duduk saja nggak boleh, apalagi main bola. Ya, kenapa duduk nggak boleh? Karena menghina isi kubur, tidak menghormatinya, apalagi main bola di sana. Ya, maka nggak boleh. Nah, di sini Islam ini melarang kita berlebih-lebihan terhadap kuburan, juga merendahkan kuburan. Tengah-tengah. Hormati orang-orang yang dikubur di sana, tapi jangan berlebih-lebihan sampai meminta kepada isi kubur, jangan. Tengah-tengah, hormati isinya tapi jangan sampai melakukan kebid'ahan-kebid'ahan di kuburan. Ini berarti kalau sampai main bola berarti tidak menghormati isi kubur. Taib ini dia mungkin dan para jamaah yang bisa kita baca, banyak pertanyaan dari santri ini nggak bisa kita jawab para santri karena waktu ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya kita minta maaf. Allah taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.